kan yang lama. Nah F2 S lagi, baru sekarang barengan S sama panah ke bawah 2 ya, 2,0. Nah kalau itu F2 udah nggak dirubah-rubah lagi, yang dirubah-rubah tadi F1 nya doang. F4 ini 0, itu kalibrasi, itu udah bener. F3, nah ini delay kompresor, F3 nggak penting, jadi di nolin. F2 apa mas? F2 itu untuk jeda, jadi misalkan di sini settingnya kan 34,1. Nah ini F2 nya kan 2 derajat, Iya. berarti nanti lampu infrared mulai nyala lagi 34 dikurangi 2, jadi 32,1 mulai nyala lagi. Kalau ini nggak dirubah-rubah, kalau ini mah nggak dirubah-rubah, yang dirubah-rubah yang ininya doang. Oh berarti F1-nya infrarednya nyalanya kalau 32 berarti ya? 32 baru nyala. nyala, 34 34 mati. Nanti tinggiin lagi ya, biar 34 nyala, 36. Bisa. Kalau yang di belakang sih nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. di setting jadi 36, jadi 36 mati, 34 nyala. Jadi Tapi F2 nya F2 nggak dirubah-rubah. ini otomatisnya karena Kayaknya ini ke tengah deh, coba yang kuning, coba yang kuning. Oh ini udah kayaknya ini ke auto manual, tulisannya belum ditempel. Kalau ke sini tanpa harus di setting nyala terus. Kalau ke sini sebenarnya sih kalau buat brooding nggak usah pusing-pusing, nanti kan suhunya nyampe apa enggak. Kalau sekiranya nggak nyampe ya udah manual aja gini, tak, biar manteng terus. Karena kemungkinan sih bakal manual. Kalau auto susah ini nyampe suhu broodingnya, ini aja baru 28, lama banget. Nyampe, ntar nyampe. Lama. Iya 1 jam. Jadi aman udah ya, aman. Ketika itu lupa apa buka? Iya. Anu mau apa? F1 doang yang dirubah-rubah. telu papat nyala nih. Lupa apa nyalanya? Ini apa mas yang delaynya 2 derajat. Settingnya setting turun 6. Oh 36 itu mati. oli 3 pada kayak nggak bisa dibuat sama apa? Sebenarnya kalau kandang gede kayak gini kan di tengah, di sana kan karena deket heater, Iya. suhunya pasti nyampe. Sebenarnya di setting di 33 juga nggak begitu pengaruh kalau yang deket heater. Tapi karena yang ini jauh, otomatis buat ngimbangin produksi panas yang sana yang lebih cepat, makanya yang ini dinaikin. Bukannya nanti yang panas yang dari depan kesedot ke sini lebih panas belakang. Sebenarnya kalau kita mengabaikan intervensi suhu alam, memang teorinya harusnya seperti itu, panas dari depan ke belakang. Nah cuma yang namanya suhu panas itu kan diintervensi sama suhu dingin, jadi dalam perjalanan dingin juga turun. Jadi itu ngimbangin supaya produksi panas yang di area sini lebih cepat. Tapi sebenarnya kalau dibuat sama bisa nggak? Ya bisa, cuma kan yang dikejar akurasi, kerataan secara umumnya gitu tuh. Karena kalau lagi brooding gini mah kita setting 34 itu di titik ini yang dekat infrared. Nah tapi yang di ini kan yang nggak kena infrared itu bisa jadi di 28. Supaya
lebih mengintervensi lah, panasnya lebih jauh gitu, lebih mempengaruhi. Kalau ruangannya kecil kayak mesin tetas tuh, suhu tetas kan butuh 36. Lebih akurat ya. Itu bisa disetting di pas 36. Kalau kayak gini kan sebenarnya ini kalau mau pakai infrared jumlah titiknya kurang, tapi segini juga udah ampun-ampunan ini listriknya. Iya udah gede banget. Tapi nanti kita matiin kalau pemanas baru udah masuk, Mas. Oh, ini berarti masuk ke belakang. Bem. Oh, si stylenya ya. Nah, ini pemanas sentralnya atau pemanas yang utamanya. Jadi ini settingan suhunya murni dari sini. Karena sekarang lagi brooding, suhu yang dibutuhkan itu adalah 34. Tapi karena ini pemanas sentral, ada intervensi dari luas ruangan juga, makanya kita naikkan di sekitar 36. Biasa sih kalau malam kita naikkan juga sampai ke 40. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari pemanas sentral ini. Ini power. Jangan ikut ke tempron, karena begitu ikut ke tempron ngebaca suhu sudah cukup, dia langsung mati. Sementara si pemanas ini butuh waktu untuk matiin solenoid, untuk yang lain-lainnya. Jadi itu bakal berpotensi rusak. Pengalaman yang udah begitu, banyak orang ngasih supply ke pemanas sentral itu dari tempron, itu salah kaprah. Dia mandiri, jadi harus benar-benar langsung dari supply PLN. Karena apa? Karena dia juga sudah punya sensor suhu sendiri, dia sudah bisa baca. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah repot-repot masuk tempron, nggak usah terlalu apa-apa mentempron kan. Kalau yang sistel ini punya tombol reset. Nanti ketika lampu merah ini nyala, biasanya ini ngadat, nggak mau nyala. Tapi kita reset, biasanya udah oke lagi. Nah, kejadian kayak gitu tuh itu karena error. Maka daripada itu, untuk menghindari error yang berlebihan dan lebih parah lagi, jangan sampai ini connect ke tempron. Karena kalau connect ke tempron, begitu dia ngasih perintah mati, ya mati. Sementara dia belum beres nutup solenoid apa dan sebagainya, atau cooling system kalau pemanas solar, ya begitulah. Oke, lanjut lagi ke pemanas yang ini, yang merah. Jadi ini adalah katanya sih infrared, tapi saya nggak percaya. Ini kayaknya lampu pijar. Ya infraredin aja lah, sesuai apa kata yang jual. Oke, anggap iya aja. Dikontrol dari 3 titik kontrol, 1, 2, dan 3 di depan. Kita bagi 3 kontrolnya. Kenapa? Karena supaya akurat. Ruangan segede ini kalau dikasih 1 sensor itu nggak akurat, karena 1 sensor nggak mewakili seluruh ruangan. Oke, kita lihat dulu settingan. What? Trouble. Masalah. Parem no ya mak Parem. Tes pen di dia teh nyampe teh sebelum dilacak bisi lain tinu yeuna teh. Lah iya kemarin teh selektor butut teh ke bos. Tapi udah. Ayo no otomatis ka dia kan bener. Manual. Otomatis dia. Oh deui. Nanti saya lihat dulu. Tulisan dulu. Nah tuh, ini nyala. Tapi termostatnya mati. Manual berarti. Oh manual. Itu ada 2 opsi, manual sama otomatis. Dan oh ya ini lupa, ini gasnya. Kenapa ini dibikin 4? Karena yang begini sebenarnya supportnya tabung gas yang gede banget, itu yang lebih dari ini.
Kalau cuma satu tekanannya kurang, ini juga sebenarnya belum standar sih. Ini masih berisiko buat ini ngadat-ngadat, sering ngadatnya di solenoid. Ini solenoidnya nih, bagian sini nih. Sering banget ngadat, pressure-nya kurang. Standarnya dia harus pakai yang gede. Jadi ya jangan riweh lah. Jadi kita segala sesuatu tuh harus paket. Blowernya dinyalain apa? Oh. Dia masuk ke timer ini. Oh, itu ikut. Nah, cuman kan enggak, ikut. Kalau ke sini dia tempron. Oh, Nah, ini kan tempron belum setting juga ya. Nah, kalau di sini dia manual. Cuman manualnya dia bisa ikut timer. Bisa on terus. Nah, kalau ini on terus. Ini. Tinggal kontak ininya doang satu. Nggak, ini ditandain aja nih. 3 sama 4 kan yang ikut timer. Ya masih sama. Oh, masih sebelumnya. sama. Oh ya udah, kalau masih sama nggak usah ditandain. Nah, ini. Kalau ini kan cooling pad. Ikut sini pengaturan set 1. Ini cooling pad nih. Iya, cooling pad ikut set 1. Kan udah settingan, saya ngikut settingan sebelumnya aja, nggak saya rubah. Paling ini tak ya, ini yang Cuma kan dia fungsi mengaktifkan ini kan agak ribet. Maksudnya saya sederhanakan, tinggal Ini timer. ini kan settingan On terus. ayam gede kan? Iya. Saya sederhanakan aja gitu. Terus ini saya matikan. Nggak ada. Ayam gede semua itu mah. 34. suhu satu tempran berarti. Ayam gede semua. Suhu satu. Ini Ya set izinnya masih no iya kan? buku saya mana ya? Bukan, udah dirubah semua yang jalannya siapa? Oh, berarti harus ditulis lagi nih. Nah, ini set 1 cool pad sama heater. Set 2 suhu tempron, set 3 intermittent plus tempron. Kita tulis lagi aja. Ini kurang jelas ini tulisannya. Pokoknya untuk heater. Saya nggak pakai pengaturan dari sini. Langsung Nah, tulis iya aja. no set 2 iya blower nomor sabaraha nu asup tadi nu suhu. Ada di buku saya. Di lantai bawah ada. Oh, Di lantai bawah udah ada tulisannya. ya wis lah. Gitu dulu. Takutnya kebanyakan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.